Sobat BK8, kita ketemu lagi di Ruang BK8. Nah, materi hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai persiapan kerja untuk lulusan SMK. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yaitu mengenai pengenalan etika, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Kemarin kita sudah pernah membahas nih mengenai melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Untuk hari ini, kita akan membahas mengenai bekerja. Dan tolong simak ya untuk kamu yang ingin melanjutkan bekerja setelah lulus SMK. Salah satu tujuan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK adalah untuk mencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja. Nggak heran kalau mereka yang memilih untuk masuk SMK bertujuan untuk dapat langsung bekerja setelah lulus nantinya. Sayangnya, pada kenyataannya masih ada gap yang cukup signifikan antara jumlah lulusan SMK dengan jumlah yang mampu diserap oleh industri dan dunia kerja. Badan Pusat Statistik mengumumkan jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2020 mencapai sebesar 6,88 juta orang, bertambah 60.000 dibanding periode tahun lalu. Lulusan SMK menyumbang tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan mencapai 8,49%, dan dikatakan bahwa lulusan SMK adalah penyumbang pengangguran terbanyak. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK masih yang paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49%. Kata Kepala BPS Suharyanto Jakarta Selasa 5 Mei 2020. Nah, bagi kalian nih, sebagai siswa SMK atau kalian yang akan lulus dari SMK, mendengar berita ini atau informasi ini, gimana sih reaksi kalian? Sebenarnya, banyak faktor yang menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi ini didominasi oleh lulusan SMK. Kelompok yang seharusnya dipersiapkan untuk mengurangi pengangguran. Sekarang gini deh, kita semua tahu bahwa industri kerja butuh tenaga-tenaga kerja yang nggak punya hard skill doang. Misalnya seperti hafal teori, rumus, dan lain sebagainya. Tetapi, sebenarnya mereka juga butuh soft skill, misalnya seperti mandiri, penuh inisiatif, kreatif, dan lain sebagainya. Namun, pada kenyataannya, sekolah di Indonesia sangat lemah dalam mengajarkan soft skill kepada siswanya. Terus, gimana solusinya ya? Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, SMK memang dirancang untuk mencetak lulusan yang siap kerja. Tapi, pada kenyataannya masih ada kesenjangan antara materi yang diajarkan di SMK dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Gap ini menjadi salah satu faktor mengapa lulusan SMK yang seharusnya bisa langsung menjadi tenaga kerja siap pakai, malah berkontribusi besar terhadap tingginya angka pengangguran di negeri ini. Nah, buat kamu anak SMK yang berencana untuk langsung kerja setelah lulus nanti, di sini kita akan bahas soft skill apa aja sih yang dibutuhkan agar kamu bisa survive di dunia kerja. Simak yuk! Yang pertama, komunikasi interpersonal. Komunikasi ini meliputi kemampuan mendengarkan, presentasi, hingga menulis. Kenapa ya soft skill komunikasi ini penting? Simpelnya gini deh, tanpa kemampuan komunikasi yang baik, kita akan kesulitan untuk menjelaskan sesuatu ke partner kerja maupun klien. Belum lagi soal aktivitas networking atau hubungan dan pemasaran yang membutuhkan komunikasi. Karena kita membicarakan tentang komunikasi interpersonal, maka kemampuan untuk menangani konflik, bekerja sama, dan menyampaikan pendapat kepada rekan kerja maupun atasan juga krusial untuk menjaga kelancaran pekerjaan. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi di sini artinya luas guys, nggak hanya beradaptasi dengan orang-orangnya di tempat kerja, tetapi juga dengan budaya dan sistem di suatu perusahaan atau organisasi. Soalnya, kultur perusahaan itu akan berbeda-beda nantinya. Ada yang sangat ketat soal peraturan, ada pula yang cenderung santai. Nah, jika kamu sudah memasuki dunia kerja nanti, kamu harus bisa menempatkan diri sesuai dengan kultur yang ada di perusahaan. Adaptasi di dunia kerja juga termasuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang ada di perusahaan loh. Hal-hal seperti peraturan baru, pemindahan posisi, perubahan kebijakan, dan perkembangan target sangat mungkin kamu alami saat sudah bekerja. Yang ketiga, pemecahan masalah. Masalah yang ada di dunia kerja berkali lipat lebih menantang daripada permasalahan yang kamu temukan selama ada di sekolah. Ada banyak orang yang cerdas, tapi nggak semuanya bisa jeli melihat akar permasalahan serta mencari solusinya. Orang yang punya kemampuan problem solving sangat dicari perusahaan. Selain jeli, dia juga pantang menyerah, berpikiran positif, dan kreatif mencari solusi. Jadi, pastikan untuk terus mengasah skill ini ya. Selain soft skill yang sudah dijelaskan tadi, kamu juga harus memahami etika-etika yang ada di dunia kerja.
Jangan sampai kamu nggak kenal medan sebelum bertempur di lingkungan yang sama sekali baru bagimu. Nggak seperti masa-masa sekolah di mana kesalahan kecil masih bisa ditoleransi. Dunia kerja itu menuntut profesionalitas kamu baik di dalam maupun di luar lingkup kerja. Kalau kamu sampai melupakan etika ketika bekerja, akibatnya bisa berabe nih. Hal ini dibenarkan oleh Maynard R. Siagian, Corporate Learning Head Cigna Indonesia. Menurut beliau, kalau soal kualitas kerja mungkin terkadang masih ada yang salah atau lupa, tapi itu semua bisa ditingkatkan dan diberikan feedback. Nah, etika dan sikap kerja yang baik adalah hal yang paling sulit ditemukan di para pencari kerja. Sebaik apapun kemampuan dan sebanyak apapun kemampuan yang kamu miliki, nggak akan ada artinya kalau attitude kamu itu jongkok. Itulah sebabnya kamu nggak boleh melupakan etika dasar dalam bekerja ketika kamu tidak dapat bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja kamu. Anyway, apa aja sih etika dasar dan sikap kerja yang harus kamu tahu dan diterapkan di dunia kerja? Yang pertama, ketepatan waktu. Ketepatan waktu di sini nggak hanya berhubungan dengan jam masuk kantor aja. Sebagai salah satu aspek penting dalam dunia kerja, ketepatan waktu juga terkait dengan apakah kamu bisa menyelesaikan tugas yang diberikan pada kamu sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kalau kamu nggak bisa memenuhinya, gawat nih. Ketika kamu nggak bisa tepat waktu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan sama kamu, kegiatan lain bisa terganggu dan merusak alur kerja dan seluruh tim. Kamu pun jadi terlihat nggak profesional, karena tidak dapat memenuhi standar pengerjaan tugas yang sudah ditetapkan. Akuntabilitas berarti kamu harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan hasilnya dalam berbagai situasi, serta menghindari membuat alasan saat apa yang kamu kerjakan nggak berjalan sesuai rencana. Dalam hal ini, kamu juga harus berani mengakui kesalahan yang kamu perbuat dan menggunakannya sebagai sebuah pembelajaran agar kedepannya kamu tidak melakukan kesalahan serupa. Selain itu, akuntabilitas juga dapat menjadi tolak ukur profesionalitas kamu di dunia kerja. Nggak ada gunanya guys kalau kamu punya ilmu dan kemampuan di atas rata-rata jika kamu selalu meremehkan tugas dan pekerjaan. Yang ketiga, rasa saling menghargai. Sesantai apapun lingkungan kerja kamu, jangan sampai lupa untuk menghormati sesama pegawai, senior, dan terutama atasan. Apalagi kalau posisi kamu adalah seorang pegawai yang baru aja masuk ke kantor baru. Dengarkan instruksi atasan kamu dengan seksama. Jangan takut bertanya, tapi jangan kebanyakan nanya juga. Kalau ternyata terlalu banyak detail yang harus kamu tahu, sebaiknya bawa buku catatan kecil untuk menulis instruksi-instruksi tersebut. Kamu juga harus menunjukkan bahwa kamu menghormati setiap pendapat dan masukan dari pegawai yang lebih senior maupun atasan. Sekiranya kamu nggak setuju, sampaikan hal tersebut dengan cara yang objektif dan didukung dengan alasan yang masuk akal. Determinasi tinggi. Apa sih determinasi itu? Determinasi adalah ketetapan hati untuk menentukan dan menetapkan. Determinasi diri yang tinggi membuat orang tersebut akan dengan giat berusaha untuk melangkah ke tujuannya. Ia akan mengerahkan semua energinya semata-mata hanya untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Tidak demikian dengan orang yang tidak punya determinasi diri. Orang yang tidak punya determinasi diri cenderung menghabiskan hidupnya tanpa mengerti untuk apa dia hidup dan apa tujuan dalam hidupnya. Dia akan menjalani hidupnya dengan rutinitasnya tanpa mengerti aktivitas tersebut akan membawa ke arah mana. Dengan memiliki determinasi tinggi, kamu gak akan membiarkan masalah yang kamu temui menghentikan kamu untuk mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab kamu. Sebaliknya, kamu justru akan dengan antusias menghadapi sebagai sebuah tantangan yang menarik untuk dilalui. Di dunia kerja nanti, kamu akan banyak banget loh berhadapan dengan masalah-masalah terkait pekerjaan kamu mulai dari hasil yang gak sesuai ekspektasi atasan, klien yang sulit, hingga partner yang susah untuk diajak kerjasama. Determinasi tinggi untuk menyelesaikan tanggung jawab sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dibutuhkan saat ini. Kerjasama dan kolaborasi. Di dunia kerja nanti, kamu nggak bisa loh kerja sendirian. Semuanya harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan rekan-rekan kerja lain, terutama yang berada di dalam satu tim yang sama dengan kamu. Maka itu, kemampuan untuk bekerja sama dan kolaborasi dengan orang lain menjadi penting di dunia kerja nantinya. Jangan sampai kamu jadi anggota tim yang hanya bisa memerintah atau sebaliknya. Hanya iya-iya aja ketika disuruh mengerjakan sesuatu, meski itu bukan bagian dari tugas kamu.
Oh iya, ada yang menarik nih guys, soal kerjasama di dunia kerja. Menurut Mark Armstrong, seorang psikolog di bidang karir, kalau ada ajakan makan siang bareng teman-teman, sebaiknya jangan kamu tolak. Meskipun kamu bawa makan siang sendiri untuk jaga-jaga, kesempatan makan siang bareng teman-teman ini menunjukkan bahwa kamu siap bekerja sama dan menjadi bagian dari tim. Tunjukkan hal itu ketika kamu makan siang bareng dengan teman-teman kamu. Next, kepemimpinan. Meskipun judulnya masih staff atau anak magang, bukan berarti kamu nggak butuh kepemimpinan dalam diri kamu. Kepemimpinan nggak selalu soal sosok pemimpin bagi yang lain, tapi tentang memimpin diri sendiri agar dapat mengatur diri dan berkegiatan dengan mandiri. Kepemimpinan pun juga berarti kamu mampu berperan sebagai pengambil keputusan dalam pelaksanaan tugas-tugas kamu di tempat kerja nanti, yang akan berdampak baik untuk diri kamu sendiri ataupun rekan kerja kamu. Sesimpel memutuskan mau makan siang di mana bareng anak magang lainnya, agar kalian nggak kelamaan mikir dan memakan waktu. Itu pun bisa dianggap sebagai sikap kepemimpinan yang baik. Nah, mungkin kamu bakal bertanya-tanya nih, bagaimana sih caranya untuk mempelajari etika dan sikap kerja? Perlu kamu ketahui bahwa etika dan sikap kerja bukanlah hal yang kamu miliki dengan instan. Meskipun kamu belum pernah memiliki pengalaman kerja profesional, bukan berarti kamu nggak bisa mempelajari etika dan sikap kerja di bangku SMK. Itulah sebabnya kamu sangat dianjurkan untuk aktif berorganisasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan sesuai minat kamu, agar etika dan sikap ini dapat tumbuh jika semakin sering kamu biasakan. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan hari ini, gimana nih? Sudah ada gambaran soft skill apa aja sih yang sudah dimiliki? Apa yang perlu diasah? Apa yang harus dipelajari? Apa yang harus dipersiapkan ya? Selamat mengenal diri dan memahami diri. Siapkan dari sekarang, agar nanti ketika kamu lulus SMK, kamu sudah siap bekerja. Kamu sudah punya mental siap bekerja. Semangat! Sampai ketemu lagi di Ruang BK 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.